Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra dan Rado Institute. Kita terus mengisi dunia maya dengan berbagai kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Sebelumnya kita telah membahas suatu riset artikel yang sangat menarik, yaitu membahas tentang model peluang 3 parameter yang disebut dengan power quasi X gamma distribution. Jadi kalau mau kita coba review sedikit tentang riset yang menjadi landasan kita pada pagi hari ini adalah suatu riset artikel yang terbit di jurnal Helion tahun 2025 dengan judul An Improved Extension X Gamma Distribution, Its Properties, Estimation, and Application in Failure Time. Ini sudah kita bahas. Dalam riset artikel ini ditemukan suatu model peluang 3 parameter yang kita sebut dengan model power quasi X gamma distribution seperti pada persamaan 3. Ada 3 parameter di situ, lambda, eta, dan varian theta. Ada 3 parameter. Dan ada kumulatifnya seperti pada persamaan 2. Dalam riset artikel ini juga diberikan beberapa set data yang akan kita coba nanti untuk kita lakukan estimasi dengan menggunakan Bayesian MCMC, terutama untuk data set kedua. Nah, dalam riset artikel ini, data set kedua itu memiliki parameter-parameter seperti parameter lambda 0,2, eta 0,1 dan varian theta 2,3 dengan nilai minus log likelihood 85,07 dan AIC 176,144. Dengan bentuk dari density plot nih, gambar 6 Anda lihat yang menghampiri histogram itu density plot, dan yang gambar B 6B itu adalah cumulative plot. Nah, kita akan coba teknik Bayesian MCMC untuk melakukan hal yang sama pada output yang kita jumpai dalam suatu riset artikel. Kita coba lihat R kita. Ini adalah data set kedua yang diberikan oleh suatu riset artikel yang barusan kita buka. Kita coba run saja. Kita coba lihat data kita. Ini data X yang set kedua. Setelah data set kedua kita berikan, lalu kita coba rancang fungsi densitas peluang. Nah, ini fungsi densitas peluang seperti persamaan 3. Ini kalau kita lihat ada yang saya blok ini adalah bentuk dari rumus persamaan 3 yang kita transform ke dalam bahasa R. Nah, ini Anda lihat sendiri di sini adalah yang saya blok itu adalah persamaan 3. Lalu ini adalah fungsi densitas yang didefinisikan oleh R yang kita lakukan pada pagi hari ini. Lalu kita coba memahami konsep Bayesian adalah posterior. Nah, ini posterior sebagai hasil kali dari prior dikali log likelihood. Tapi karena kita membahas logaritma dari posterior, tentu artinya adalah menggunakan tanda plus. Logaritma prior dan logaritma likelihood. Oke? Sedangkan prior kita gunakan fungsi densitas gamma. Jadi prior kita bukan lagi normal tapi gamma. Oke, dengan set parameternya satu-satu. Oke? Sedangkan log likelihood tentu adalah log likelihood dari fungsi densitas yang diberikan oleh fungsi densitas power kuasi X gamma. Oke, jadi karena dia log posterior, tentu dia menggunakan jumlah. Yang kita tahu kan rumusnya posterior sama dengan prior dikali dengan log likelihood. Tapi kalau dia menggunakan log, tentu dia akan menjadi jumlah. Nah, ini sekelumit tentang teori Bayesian MCMC. Lalu kita coba lakukan 10.000 iterasi. Lalu kita coba ambil rantai yang kita inginkan. Oke. Lalu kita coba ambil plot dari trace plot dan density plot. Ini adalah proses pembakaran dari Markov chain Monte Carlo. Ini proses pembakarannya ini. Oke. Kita lanjut dengan trace plot dan
Ini trace plot untuk parameter, ini parameter alpha, oke. Ada parameter beta, ada parameter lambda. Ini trace plotnya, masing-masing diberikan trace plot, lalu density plot. Oke, kita coba lakukan, kita run saja proses Bayesian MC yang akan kita tuju. Kita jalankan dulu fungsi densitas, lalu fungsi kita jalankan. Oke, kita coba run. Kita mana ada Bayesian? Ini dia. Ini kita mulai dengan meran fungsi densitas. Oke, kita run fungsi densitas. Lalu ini adalah Bayesian. Posterior merupakan prior dikali likelihood. Kita udah bahas tadi. Prior kita gamma, kita run. Oke, lalu kita run proses iterasi dan burn-in dengan menggunakan Markov chain Monte Carlo. Kita runkan semua. Oke, kita lihat, kita run. Oke, ini adalah pembakaran 2000 dan ini sampel. Nah, ini hasil dari proses iterasi tadi. Jadi kalau Anda mau lihat hasilnya sampel, kita lihat di sini hasilnya adalah 8.000. 10.000 terasi, 2.000 itu kita burning. Jadi dia menghasilkan 8.000. Jadi parameter 1 pada kolom 1, parameter 2 pada kolom 2, dan parameter 3 pada kolom 3. Oke, ini semua hasil yang dilakukan oleh proses dari iterasi, oke, atau burning dari Bayesian, rantai dari Bayesian MC. Nah, setelah kita dapatkan nilai-nilai yang kita bakar, nilai-nilai yang kita iterasi tadi, kita akan coba dapatkan trace plot. Trace plot ini yang parameter yang banyak ini, parameter alpha, parameter 1, 2, dan 3 ini kita rangkum ke dalam trace plot dan posterior density plot. Kita coba runkan saja. Nah, ini dia. Yang berwarna biru itu parameter 1 tadi, yang berwarna hijau, berwarna hijau trace plotnya adalah 8.000 dari kolom pertama kita lihat dari hasil output. Sedangkan posteriornya Anda lihat yang di bawah sama-sama alpha, yang sama-sama hijau. Yang merah itu adalah 8.000 proses pembakaran dari Bayesian MC. Sedangkan posteriornya yang warna merah, lalu lambda yang berwarna biru, dan posteriornya di bawah. Ini adalah ringkasan hasil yang diperoleh dari proses Bayesian Markov chain Monte Carlo dengan nilai, dengan priornya kita gunakan gamma. Nah, dari 8.000 parameter ini, untuk setiap parameter kita ambil nilai min-nya. Kita ambil nilai min-nya sebagai perwakilan. Posterior min, masing-masing call min. Oke, kita lihat hasilnya. Kita lihat, kita run. Nah, kalau mau kita lihat masing-masing posterior min, ini dia posterior min kita, ST. Nah, ini parameter alpha, perwakilannya ini beta, ini lambda, hampir-hampir sama dengan riset artikel yang kita bahas tadi. Oke, 0,2, 2, sekian, 0,2. Nah, setelah kita dapatkan parameter, nah langkah berikutnya tentu tidak lepas dari density plot dan cumulative plot. Sebelumnya kita lihat dulu batas bawah, batas atas dari interval setiap parameter yang diberikan. Di sini diberikan batas atas, batas bawah. Kita coba lihat batas atas, batas bawahnya. Nah, ini tadi parameter, ini parameter kita, dan ini batas bawah, dan ini batas atas, ini intervalnya. Oke, ini batas bawah, ini batas atas, ini batas bawah untuk parameter lambda, ini batas bawah. Kadang-kadang kita memerlukan dalam suatu riset artikel memberikan interval kepercayaan 95%. Oke, lalu kita coba gambarkan density plot dan cumulative plot. Nah, beritahu dulu parameter alfanya sekian. Oke, kalau kita coba run di sini, nih kita coba run. Kalau mau kita lihat hasilnya masing-masing, posterior means itu yang tadi itu yang kita ambil rata-ratanya sama aja nilainya. Nah, cuma kita mau ngambil alpha head. Apa itu alpha head? Tentu yang kita ambil alfanya saja. Oke, pasti alpha head tentu 0,249. Sedangkan beta head itu nanti tentu kita ambil betanya saja
2,27. Oke, alpha head, beta head, sorry, kita ambil lagi beta head, kopi beta atau parameter 2, sedangkan lambda itu adalah parameter 3. Oke. Nah, setelah parameternya kita keluarkan, lalu kita coba density plot. Nah, ini dia density plot kita, memasangkan histogram dengan posterior PDF. PDF fungsi densitas tadi. Oke, kita coba lihat hasilnya. Ini curve, ini histogram curve-nya ini nanti ini ada curve D. Ini D, kalau ini D densitas. Oke, densitas. Oke, kita coba run density plot dan cumulative plot. Oke, kita coba run. Kita run kan. Oke, Windows grafik. Nah, ini dia. Jadi yang berwarna biru itu density plot. Di mana parameternya tadi kita hasilkan melalui teknik Bayesian MCMC. Sedangkan yang berwarna merah itu adalah kumulatif plot, kumulatif model. Sedangkan yang hitam itu adalah kumulatif hampiran. Jadi kalau kita lihat di sini hasilnya sangat baik sekali menggunakan Bayesian MCMC untuk model yang kita hasilkan. Jadi untuk rekan-rekan yang ingin melihat bagaimana CDF, kalau CDF kan pasti ada CDF model dulu. Nah, ini definisikan dulu, definisikan kumulatif dari model. Kumulatif model, ingat, integral fungsi densitasnya, batas bawahnya 0, batas atasnya X, itu integral. Karena dalam riset Bayesian kita ini, kita tidak mendefinisikan seperti pada kumulatif nomor 2, tapi kita langsung menuju secara umum, rumus umum integral. Karena kita tahu kumulatif integral dari fungsi densitas. Kalau D ini kan tadi definisi fungsi densitas. Oke, makanya itu disebut dengan kumulatif dengan data X yang diurutkan. Kita udah bahas. Kalau kumulatif untuk X sorted, diurutkan dari kecil ke besar. CDF ini adalah empirical. Oke, saya rasa cukup jelas keterangan yang kita bahas pada pagi hari ini untuk Bayesian MCMC. Bagi rekan-rekan yang memerlukan coding itu silakan nanti di rumah dilihat, dipahami untuk dijadikan sebagai motivasi dalam menghasilkan riset-riset artikel yang lebih baik lagi tentunya untuk masa depan atau untuk digunakan sebagai keperluan lain dalam studi S3K, S2K, S1 dan seterusnya. Oke, saya rasa sangat baik sekali kajian kita pada pagi hari ini. Jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.